Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada episode sebelumnya kita sudah membahas atau bercerita tentang pentingnya memiliki jiwa kepemimpinan atau leadership. Nah, pada episode kali ini kita akan berbagi tentang pentingnya membangun teamwork atau kemampuan dalam kelompok. Jadi kita ini tidak hanya bekerja atau melakukan aktivitas itu secara individu ya, tapi ada juga kalanya kita harus berkelompok. Nah, adanya teamwork ini sangat membantu kita menjadi seorang wirausaha yang komplit. Jadi selain kita meningkatkan kemampuan kita menjadi seorang pemimpin, nah tempat untuk menerapkan kepemimpinan itu adalah di dalam kelompok tersebut gitu. Nah, sebenarnya nanti kalau teman-teman merasa bahwa apa yang saya share ini ada yang tidak cocok, silahkan memberikan komentar atau menghubungi saya via sosmed untuk melakukan diskusi. Nah, jadi sebelumnya saya share screen terlebih dahulu untuk lebih lanjutnya. Ya, nah, kepentingan kerjasama dan budaya kerja cemerlang itu harus dibangun di dalam sebuah perusahaan atau sebuah usaha atau kelompok yang teman-teman miliki, karena itu sangat penting untuk menjamin ini ya kinerja atau hasil di masa mendatang. Gambar di sini menunjukkan bahwa bila di dalam suatu organisasi itu teamworknya buruk, terus habis itu hubungan antar satu dengan yang lain juga buruk, nanti kalau saling tarik-tarikan merebutkan sesuatu lalu kalinya putus, malah semuanya hancur. Jadi bukan yang menang terus menjadi lebih baik, tidak, malah hancur, karena teamwork ini sangat penting ya di dalam perusahaan. Nah, setiap komponen itu memiliki perannya masing-masing. Nah, jadi bila teman-teman nanti punya usaha atau memang sudah punya usaha, itu memang harus membangun teamwork. Jadi karena teman-teman nanti bermainnya itu kelompok, bermainnya tidak hanya sendiri, ada karyawan, ada partner, ada supplier dan lain sebagainya, maka teman-teman harus membangun sebuah link atau jalinan kerjasama yang baik pula. Jadi hubungannya harus positif ya, gitu. Nah, contohnya di sini ketika dalam satu organisasi nih atau dalam satu kelompok pasti ada dua orang menonjol. Misalnya ini pemilik usahanya ini meributkan, atau karyawannya teman-teman misal meributkan suatu hasil produk bahwa ini kualitasnya baik, yang satu tidak, yang lain ada yang melihat, ada yang memprovokasi dan lain sebagainya. Nah, maka dari teman-teman sangat butuh untuk mampu membangun sebuah hubungan kerjasama yang baik, kerja tim yang baik, supaya apa? Supaya hal simpel seperti permasalahan di gambar ini contohnya, atau misalnya permasalahan kecil saja itu, supaya tidak mengganggu jalannya roda organisasi atau jalannya perusahaan. Jadi permasalahan yang layak dibahas secara bersama adalah permasalahan besar seperti bagaimana kita mempertahankan kualitas terbaik, bagaimana kita mempertahankan pangsa pasar, seperti itu misalnya. Jadi jangan sampai lah, walaupun ada masalah yang kecil ya sudah, kalau bisa masalah itu diselesaikan dengan baik saja untuk yang kecil-kecil, sedangkan yang masalah besar perlu itu jangan sampai menimbulkan pertengkaran yang berlebihan. Itu maka sangat penting ya di dunia profesional itu tidak baperan ya, atau tidak terlalu membawa perasaan, karena kaitannya dengan itu. Beda divisi, beda orang, beda latar belakang akan memiliki perbedaan pendapat pula. Nah, maka dari itu sangat penting teman-teman ini yang telah memiliki
jiwa kepemimpinan atau leadership itu untuk menjadi pembangun teamwork yang baik gitu. Jadi pasti teman-teman bisa, karena teman-teman itu hanya kurang melatih saja ya sebenarnya. Kita itu seorang leader dan seorang penghubung teamwork yang baik, hanya saja memang kita belum menemukan cara tersendiri. Jadi masih mengikuti cara-cara orang yang umum, padahal kita memiliki cara sendiri. Jadi perusahaan kita ya kita sendiri sebenarnya yang harus membangun bagaimana pola teamwork itu berjalan. Nah tuh, jadinya kalau misalnya kebanyakan debat, kebanyakan berantem, gesernya kurang berapa senti, hasilnya ya kayak gini, bubar perusahaannya. Sekali kejadian kesalahan langsung bubar satu perusahaan, padahal itu sebenarnya tidak perlu itu. Jadi maka sangat penting kesulitan dalam kerjasama. Nah, dalam membangun sebuah tim itu komposisinya juga harus diperhatikan dengan baik. Misalnya, jangan semuanya adalah seorang pemikir. Bila di dalam tim adalah seluruhnya adalah seorang pemikir atau seorang konseptor, maka nanti kesulitan ketika melakukan eksekusi, karena seorang konseptor itu minim dalam pengalamannya melakukan eksekusi. Nah, selanjutnya misalnya di dalam kelompok semuanya teknisi gitu, atau praktisi, atau bagaimana ya, bagian lapangan semua gitu. Nah, ketika dibutuhkan untuk memikirkan konsep dan strategi jangka panjang, nah nanti juga kesulitan. Maka dari itu komposisi tim, komposisi kelompoknya itu juga harus sempurna lah bahasanya, atau sesuai dengan kebutuhan. Misalnya di sini bagian pemikir itu sekian persen porsinya, bagian manajer level menengahnya juga sekian, sisanya adalah bagian operasional atau pelaksana. Atau misalnya usahanya teman-teman baru mulai nih, baru masih sedikit sekali SDM-nya atau divisi yang dibutuhkan, misalnya masih sedikit, ya sudah, tim yang dibutuhkan atau komposisi tim yang diperlukan juga sedikit. Misalnya dari pemilik langsung kepada operasional, ya nggak masalah, karena itu sesuai dengan kebutuhan dari perusahaannya teman-teman. Itu tidak ada yang salah, hanya saja tingkat kompleksitasnya yang berbeda atau tingkat komprehensifnya yang berbeda. Begitu. Jadi membangun tim tidak bisa sembarangan juga, banyak yang perlu dipertimbangkan. Hanya saja jangan sampai menghambat laju dari perusahaan. Kan teman-teman mau mulai usaha, tapi karena kesulitan membangun komposisi tim yang baik sehingga nggak jadi nih membangun usaha. Padahal itu nggak perlu. Yang penting malah bagaimana teman-teman itu melakukan kesalahan lalu memperbaikinya, daripada tidak pernah melakukan kesalahan dan tidak pernah juga memperoleh pengalaman yang berharga. Jadi lebih baik teman-teman punya tim, punya banyak masalah, punya banyak kekeliruan, dan akhirnya berhenti lalu ganti orang lagi, itu lebih baik daripada tidak membangun tim sama sekali. Jadi teman-teman sebagai seorang wirausaha itu memiliki kemampuan tidak hanya jangka pendek, tapi juga jangka panjang. Kaitannya juga dengan membangun tim yang sempurna itu sangat dibutuhkan. Misalnya teman-teman lihat ada perusahaan yang orangnya tuh santuy-santuy, misal orangnya kalau kerja ya bebas aja gitu. Nah, itu biasanya komposisi yang dibutuhkan adalah orang-orang dengan level kreativitas yang tinggi. Maka disediakan fasilitas yang dapat membantu mereka meningkatkan kreativitas. Jadi kelompoknya kerja sama timnya akan klop, akan bagus ketika memang sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau teman-teman merupakan orang dengan keinginan memiliki usaha yang timnya adalah orang yang kaku-kaku, ya nggak apa-apa, selama teman-teman merasa itu
sesuai dengan apa yang teman-teman butuhkan. Hanya saja mungkin kendala yang akan dihadapi adalah kesulitan dalam beradaptasi di dalam industri, karena industri ataupun pasar ataupun konsumen pasti membutuhkan orang-orang ataupun perusahaan-perusahaan dengan pelayanan yang tidak kaku tapi mampu beradaptasi. Industri juga membutuhkan perusahaan-perusahaan yang selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Jadi semua itu tergantung teman-teman yang menentukan bagaimana komposisi tim yang dibutuhkan itu sesuai dengan perusahaan yang akan dijalankan gitu. Begitu juga dengan produknya nanti. Nah, itu kerjasama tim sehingga nanti membentuk produk yang bagus, itu juga kaitannya dengan bagaimana teman-teman menciptakan tim yang solid. Karena kalau nggak solid ya nanti produknya gagal total malahan. Jangankan gagal total ya, malah bikin aja belum tentu jadi gitu. Jadi harus tetap berhati-hati ya, bukan loss atau terlalu insecure, tapi lebih condongnya ke berhati-hati dalam membangun tim atau menjalankan kerjasama. Nah, nanti menurut teman-teman silahkan disampaikan apa sih teamwork itu menurut teman-teman, apa sih kerjasama itu, kerja tim itu apa sih? Nah, kalau di sini saya sampaikan bahwa teamwork itu adalah sekumpulan individu yang melakukan pekerjaan secara bersama-sama ya. Hanya saja dengan sistem yang sudah terintegrasi, dengan pola kerja yang sudah terkonsep. Jadi nggak sembarangan gitu ya, karena satu kaitannya dengan komitmen. Kenapa saya bilang sistemnya sudah terintegrasi, pola kerjanya sudah diatur, sudah terkonsep, itu karena kaitannya dengan komitmen. Bila teman-teman memiliki tim dengan orang-orang yang bekerja atau join di dalam tim itu memiliki komitmen yang rendah, pasti nanti tim itu akan segera bubar. Karena teman-teman butuh dalam membangun usaha itu orang-orang yang berkomitmen tinggi. Minimal dari teman-teman yang punya usaha itu harus orang dengan berkomitmen tinggi. Kerja tim itu sangat penting ya, punya orang-orang yang berkomitmen tinggi ya, karena dia itu tidak hanya memikirkan dirinya sendiri dan kesejahteraannya dia sendiri. Orang-orang dengan komitmen tinggi akan bekerja itu demi kebutuhan jangka panjang, demi capaian jangka panjang. Supaya apa? Supaya usaha tersebut dapat terus eksis dan berdaya saing tinggi di dalam industri. Jadi maka dari itu teman-teman tidak hanya mencari ya orang yang berkomitmen tinggi, teman-teman juga bisa membangun sebuah komitmen yang mula-mulanya rendah, bisa juga dilatih, diasah, diberi fasilitas yang sebaik mungkin sesuai kebutuhan agar komitmennya semakin tinggi. Terus di dalam teamwork itu adalah orang-orang yang saling ketergantungan ya. Kalau teman-teman misalnya orang yang egois, mungkin lebih condong suka bekerja sendiri ya. Tapi kalau teman-teman memiliki kelompok atau join dalam kelompok, maka sudah sewajarnya teman-teman di dalam kelompok itu saling tergantung satu sama lain. Atau ketika memiliki perusahaan, bangunlah sebuah budaya bahwa setiap divisi itu saling ketergantungan. Jadi kalau divisi ini divisi ini error, nah divisi yang lain merasakan dampaknya. Jadi buatlah sebuah pola teamwork itu seperti anggota tubuh ya, kayak kalau satu sakit semua ikut sakit, kalau satu menguat semua ikut seneng. Nah misalnya kayak gitu, jadi saling tergantung. Terus pendelegasiannya jelas, jadi dalam bekerja sama memiliki koordinasi yang jelas, memiliki plotting yang jelas dalam mengorganisir anggotanya ketika melakukan kerja sama tim. Terus sumber dayanya yang kuat ya jelas, karena semakin kuat sumber daya yang teman-teman miliki di segala lini, maka akan membuat teman-teman menjadi sebuah tim yang semakin kuat juga. Jadi ini bergaris lurus ya, tidak berbanding terbalik gitu. Jadi semakin kuat sumber daya pasti semakin bagus kerjasama tim yang terbentuk gitu. Jadi maka dari itu bila teman-teman
memulainya dari bawah, maka buatlah tim dengan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga nantinya dengan teman-teman memanfaatkan sumber daya yang ada itu dengan baik, pasti nanti tim yang terbentuk juga akan bekerja dengan baik pula, hasil kerjanya juga akan bagus gitu. Karena teman-teman tidak over, tidak muluk-muluk. Teman-teman memanfaatkan sumber daya yang ada dengan sebaik mungkin. Itu sumber dayanya sesuai dengan kebutuhan, komitmen orang-orangnya tinggi, terus merasa saling ketergantungan, itu wah nanti pasti jalan kerjasamanya akan sangat baik. Yang terpenting juga adanya komunikasi. Nah, mengapa diperlukan teamwork atau kerjasama? Teamwork atau kerjasama itu sebenarnya adalah sebuah sarana ya. Kelompok itu adalah sebuah sarana yang arahnya pasti positif, sangat baik nih dalam menggabungkan berbagai talenta dan dapat memberikan solusi inovatif terhadap suatu pendekatan yang mapan. Nah, adanya teamwork, adanya kerjasama akan menggabungkan berbagai macam ide yang kreatif, yang inovatif, sehingga memunculkan sebuah konsep atau sebuah penemuan baru yang bisa diakui secara bersama-sama dan memberikan dampak yang lebih besar ketimbang sebuah ide itu ditemukan oleh seorang diri atau tunggal. Jadi lebih baik dengan adanya sarana teamwork atau kelompok atau kerjasama tim itu dimanfaatkan agar nantinya perusahaannya teman-teman atau usahanya teman-teman itu memperoleh sebuah ide pengembangan yang sangat solutif dan inovatif. Jadi jangan merasa bahwa dengan adanya kelompok itu akan semakin susah. Nah, adanya kelompok tapi jalannya semakin susah itu karena tadi sebenarnya kurangnya komitmen, terus kurangnya kompetensi ya, karena sumber daya manusia atau sumber daya secara umum di kelompoknya teman-teman itu kurang kurang kompeten atau kurang kompatibel, sehingga teamwork yang terbangun rasanya semakin sulit untuk berjalan. Biasanya kan banyak tuh kelompok-kelompok yang sudah cekcok terus akhirnya bubar, ada masalah dikit nggak cocok, saling bermusuhan terus akhirnya bubar. Jadi sangat penting di dalam sebuah kelompok itu tidak mudah baperan. Terus habis itu sangat penting meningkatkan profesionalitas dan komitmen, sehingga nantinya sangat maksimal dan optimal dalam mencetuskan sebuah ide baru. Terus habis itu tadi seperti yang saya singgungkan, dengan beraneka ragam keterampilan dan pengetahuan itu akan semakin memperkaya perusahaan, harusnya seperti itu. Jadi dalam membangun usaha itu pokoknya semakin semakin beragam, semakin banyak latar belakang yang berbeda, itu seharusnya akan memperkaya sebuah perusahaan karena ide-idenya dari berbagai macam sektor atau berbagai macam model personil. Nah, itu harusnya semakin memperkaya, bukan semakin mempersulit atau mempermiskin. Nah, apa saja keterampilan yang diperlukan dalam teamwork atau kerjasama? Yang pertama adalah manajerial pasti kalau ini, karena kaitannya dengan membuat rencana kerja, menentukan tujuan, mengontrol, memantau kinerja, memonitor perkembangan, terus bagaimana merencanakan ke depannya itu seperti apa. Nah, itu sangat penting ya adanya di dalam kelompok. Yang kedua interpersonal, nah bagaimana berkomunikasi yang baik supaya tidak tidak menyinggung perasaan orang lain, walaupun sedang berdebat, walaupun sedang sharing ide yang endingnya harus 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 cekcok dulu. Namun dengan adanya kemampuan interpersonal yang baik, dengan berkomunikasi yang baik, sehingga
ini ya, sehingga mau kayak gimana pun kelompok ini tetap berdiri kokoh, tidak malah ambruk walaupun berbeda pendapat. Nah, selanjutnya unsur-unsurnya apa saja yang ada di dalam teamwork atau kerjasama? Yang pasti yang pertama adanya kegiatan, ya itu pasti. Yang kedua adanya interaksi, komunikasi tadi pasti. Sentimen seperti yang saya singgung tadi. Sisi-sisi di mana baper itu akan selalu ada, namun ada porsinya. Ada yang maksimal, ada yang minimal, ada yang pas sedang-sedang saja. Nah, itu perlu untuk diatur. Nah, apalagi teman-teman adalah orang-orang manajemen. Orang-orang manajemen itu bahkan ada pelajaran atau ada ilmu tentang manajemen stres, manajemen konflik, dan lain sebagainya. Nah, itu sangat penting untuk dimiliki di dalam kelompok. Karena itu akan semakin memperkuat kelompok, bukan semakin membuat lemah. Nah, selanjutnya bagaimana membentuk konsensus kelompok? Yang pertama, hindari cara mempertahankan pendapat secara membabi buta. Jadi, kalau teman-teman mengajukan pendapat, lalu ada feedback, lalu mungkin ada kritik, nah silakan teman-teman mempertahankan pendapatnya teman-teman yang dirasa benar itu dengan alasan-alasan yang jelas, bukan yang membabi buta kayak sepokok, ya aku ngene, nah, naik kira terima atau kamu nggak terima, ya udah kita bubar aja, nggak boleh kayak gitu. Atau kita mempertahankan pendapat itu dengan cara yang tidak baik, misal kamu diem ya, kamu nggak usah komen-komen. Nah, aku tuh di sini yang porsi pendapatnya tuh paling besar, paling didengar, jadi ya udah kamu terima aja. Nah, itu nggak boleh. Jadi silakan pertahankan atau silakan berpendapat dengan didukung oleh dasar-dasar yang kuat. Itu jadi sehingga ketika terjadi perdebatan itu yang didebatkan adalah hal-hal dengan dasar yang sama-sama kuat. Jadi tidak dengan hal-hal yang kosong ya gitu. Yang kedua, jangan merubah pendapat hanya demi kesepakatan. Nah, jadi teman-teman mungkin yang biasa mengalah ya kayak ya udahlah terima aja daripada ribet, daripada konfliknya tambah panjang. Nah, itu sebenarnya nggak baik ya. Yang benar adalah tetap memberikan kritik dan saran, namun didukung dengan tadi dasar yang kuat pula, dasar yang jelas bahwa sebenarnya ide yang disampaikan teman-teman itu mungkin ada yang keliru, ada yang kurang. Jadi sehingga kita itu termasuk dengan orang-orang dengan komitmen tinggi, yaitu memberikan sebuah saran yang dapat mendukung perusahaan supaya lebih lama lagi bertahan atau daya saingnya semakin meningkat. Terus yang ketiga, hindari prosedur penyerangan konflik seperti voting, lempar koin. Nah, misalnya seperti ini. Jadi jangan sampai adanya prosedur penyerangan konflik di dalam sebuah kelompok. Nah, misalnya kayak voting, sudahlah, ketimbang ribet, voting wae lah. Terus habis itu apa enggak lempar koin wae lah. Daripada debat sok-sokan ini, sok-sokan kayak gini nggak kelar-kelar. Nah, itu sebenarnya nggak baik juga, itu harus dihindari. Itu sebenarnya jalan keluar atau solusi konflik yang kurang baik. Konflik itu diselesaikan, cara terbaiknya ialah dengan bermusyawarah atau dengan berdiskusi. Usahakan untuk mengutamakan musyawarah ataupun diskusi sebelum memang pada akhirnya itu harus dilakukan keputusan yang sifatnya kayak ini tadi, misalnya voting. Nah, yang di sini yang dimaksud adalah belum kelar saling mengutarakan pendapat, ujuk-ujuk langsung memutus diskusi langsung diminta voting. Nah, itu tidak baik. Karena belum jelas arahnya, belum jelas output nanti diskusinya apa, sudah tahu-tahu di voting saja. Nah, itu tidak baik. Terus habis itu mencoba melibatkan semua orang dalam proses pengambilan keputusan. Nah, jadi sebenarnya walaupun orang-orang penting itu hanya sedikit, namun banyak sekali informasi dan data yang dimiliki oleh orang lain. Nah, mungkin teman-teman itu
bisa melibatkan semua orang bila memang perlu semua orang. Namun bisa saja beberapa orang. Tapi informasi dan data yang diperoleh, yang dimiliki itu tampungan dari seluruh orang yang berpartisipasi. Misalnya kelompoknya terdiri dari 5 orang, misalnya masih 5 orang masih bisa ya semuanya ikut. Gimana kalau udah 30 orang, 200 orang, apa iya semuanya harus ikut? Kan tidak. Nah, namun ketika 200 orang itu diwakilkan, wakil dari 200 orang ini itu sudah membawa atau menampung semua aspirasi dari 200 orang. Jadi ketika mengambil keputusan, itu dasarnya adalah berdasar dari masukan-masukan dari 200 orang tersebut. Jadi tidak secara sepihak atau segelintir orang. Nantinya malah bisa merugikan orang lain kalau kayak gitu. Terus yang terakhir, jangan berasumsi bahwa seseorang itu harus menang dan seorang harus kalah pada waktu diskusi. Jadi untuk bahasanya apa ya? Untuk dianggap berkontribusi positif itu atau untuk memenangkan sebuah diskusi tidak harus membuat seseorang merasa kalah atau merasa salah. Namun yang terpenting adalah bagaimana caranya supaya ide itu dapat diterima namun mendapat tambahan masukan dari ide orang lain. Jadi nggak harus yang ide ini yang terbaik. Jadi idemu kayaknya nggak ada bagus-bagusnya. Nah itu nggak boleh. Kita nggak boleh merasa harus menang dalam diskusi. Yang terbaik adalah bagaimana mengkolaborasikan beberapa ide menjadi sebuah ide yang fenomenal, yang kondang, yang viral, bahasanya gitu, yang malah memberikan kontribusi paling baik ke dalam perusahaan karena berdasarkan dari ide-ide beberapa orang. Ini ada. Jadi kalau teman-teman di dalam sebuah kelompok atau punya perusahaan, jangan sampai merasa teman-teman tuh harus menang dalam sebuah diskusi, harus didengar misalnya. Jadi jangan sampai yang seperti itu. Jadi sebaiknya utamakan kaidah-kaidah dalam berdiskusi. Nah, apa namanya, teman-teman dalam membuat teamwork ada catatannya. Yang pertama, kenali setiap anggota kelompok. Ingat, kenali ya, bukan tahu. Kalau tahu anggota kelompok mah biasa ya. Tapi kalau mengenal setiap anggota kelompok itu sangat penting karena teman-teman sangat membutuhkan mereka ya. Jadi kalau teman-teman tidak mengenali anggota kelompoknya, nah itu berbahaya karena nanti ketika ada crash, ketika ada penyimpangan, nah teman-teman merasa loh kok kamu berubah, kok kamu gini, padahal itu aslinya memang dia seperti itu, cuma kitanya saja yang kurang kenal. Terus bagaimana membuat kriteria yang baik? Nah, kriteria yang baik adalah kriteria yang sesuai dengan kebutuhan kita di dalam perusahaan atau di dalam kelompok. Silakan libatkan orang-orang yang sesuai dengan frekuensi kita ya, atau sesuaikan dengan arah tujuan kelompok kita. Nah, terus musyawarahkan ide dan pendapat di setiap poin ya. Jadi kayak ada ide apapun jangan diambil secara sepihak, silahkan diskusikan karena lebih baik didiskusikan sehingga nantinya dapat masukan yang malah menambah keindahan dari ide tersebut, sehingga nantinya ketika itu diputuskan ide itu menjadi ide yang luar biasa baik. Nah, selanjutnya untuk membangun sebuah tim itu dibutuhkan pemahaman yang secara menyeluruh tadi ya terkait karakteristik tim. Itu sama dengan kenali seluruh anggota. Terus yang kedua, bagaimana tahapan-tahapan yang dilakukan untuk mengembangkan tim tersebut. Terus caranya bagaimana, serta bagaimana juga cara kita atau faktor-faktor kita dalam menentukan efektivitas kerja tim. Penilaiannya kayak gimana tuh? Jadi tim itu tidak hanya dibangun terus berjalan terus udah, tapi harus dievaluasi terus menerus. Mungkin ada anggota tim yang menyimpang, mungkin ada anggota tim yang kurang benar, nah itu harus dievaluasi. Nah,
di sini sedikit dijelaskan di dalam karakteristik tim itu bagaimana caranya kita di dalam kelompok atau sebagai pemimpin kelompok atau pemimpin perusahaan untuk mengenali seluruh anggota tim, untuk memahami karakteristik tim, maka kita perlu ya mengembangkan peran kepemimpinan kita. Jadi ketika kita memiliki dan memanfaatkan jiwa kepemimpinan kita dengan baik, maka sangat sangat mudah ya untuk kita mengenali seluruh anggota tim. Terus norma-norma yang kita tetapkan di dalam perusahaan itu juga akan membantu kita mengenali atau memahami bagaimana karakteristik anggota. Terus membangun kekompakan itu juga jelas. Nah, tahapan-tahapan yang dapat dilakukan dalam perkembangan tim, yang pertama bagaimana dalam membentuk tim, lalu konflik yang terjadi dengan sendirinya atau yang dibangun atau yang disetting, nah misalnya gitu. Terus pemantapan norma, terus bagaimana prestasi itu diutamakan ya daripada sambatannya atau daripada keluhan. Nah, jadi bagaimana teman-teman mengusahakan bahwa tim ini harus achievementnya harus banyak ya, harus banyak prestasinya daripada keluhannya. Terus habis itu 4 cara meningkatkan kekompakan tim. Nah, ini juga sedikit solusinya. Jadi bisa teman-teman lihat di sini. Ini hanya sedikit ya, sedikit alternatif bagaimana cara meningkatkan kekompakan tim ya. Jadi outputnya di sini adalah teman-teman menemukan tim anggotanya itu memiliki frekuensi yang sama dengan teman-temannya. Nah, faktor-faktor penentu efektivitas kerja kalau di dalam usaha ya jelas ya teknologi ya. Kemampuan adaptasi dengan teknologi itu sangat-sangat bisa menjadi poin penting dalam penilaian efektivitas sebuah perusahaan ataupun sebuah tim. Terus imbalan, sistem pengendalian, terus rencana strategis, budaya yang dibangun, serta tugas-tugas yang diberikan itu juga bisa digunakan sebagai faktor-faktor pengukur efektivitas. Paling banyak tim yang berhasil itu karena ini ya, karena punya slogan. Jadi singkatan cocokologi aja sebenarnya. Jadi sebuah slogan together everybody achieve more. Nah, itu dengan tim. Jadi teman-teman mungkin bila sendiri bisa menghasilkan 100 juta dalam sebulan misal, tapi dengan tim bisa jadi teman-teman menghasilkan 500 juta dalam sebulan. Begitu. Jadi itu sangat penting ya punya tim. Jadi kalau teman-teman zaman sekarang ya bikin usaha berangkat sendiri mungkin nggak masalah ya, itu karena teman-teman pengen punya itu punya sendiri gitu. Namun dalam operasional bila teman-teman sendiri ya gitu achieve-nya itu ya bisa jadi stagnan dan gitu-gitu saja. Teman-teman pasti butuh tim. Tim itu tidak harus setara dengan kita ya. Tim itu bisa jadi yang termasuk karyawan kita, bawahan kita ataupun mitra kita di luar perusahaan. Itu sangat penting untuk dimiliki ya, karena perolehan yang akan kita dapat itu bisa menjadi lebih tinggi. Nah, di sini ada games, silakan teman-teman praktekkan sendiri, tidak harus dengan orang-orang yang saya pilihkan, silakan teman-teman milih sendiri. Bangun sendiri, lakukan dan susun sendiri timnya. Nah, silakan seperti ini bentuk kelompok masing-masing 3 orang tuh. Jadi silakan teman-teman bikin kelompoknya mau sama Karang Taruna, mau sama RT RW, nah mainkan. Jadi ini salah satu game tentang kerjasama yang seru tapi agak ngeselin juga. Jadi perlu untuk dilakukan. Penting itu penting. Gamesnya banyak ya, teamwork itu tidak hanya ini saja. Jadi teman-teman bisa menemukan sendiri gamesnya yang membangun kemampuan teamworknya teman-teman. Nah gitu. Nah mungkin itu saja
yang dapat saya sampaikan pada episode kali ini. Sampai bertemu di pertemuan atau episode selanjutnya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.